Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fajar Agung Dwi Hartanto. Saya salah satu dosen di program studi S1 Farmasi Stikes Notokusumo Yogyakarta. Saya bergabung di Stikes Notokusumo Yogyakarta yang berhome base di Prodi S1 Farmasi sejak tahun 2019. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah dosen untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video dalam kaitannya dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran. Saya menyajikan video pengajaran ini untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu selama ini dan juga sudah masuk dalam pelaporan BKD atau beban kinerja dosen melalui Sister pada semester genap, yaitu mata kuliah Farmasi Fisika. Mata kuliah Farmasi Fisika merupakan mata kuliah dasar sebesar 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 2. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang pendahuluan, dasar-dasar farmasi fisika, kelarutan, fenomena distribusi, kinetika, stabilitas, difusi, disolusi, mikromeritik, fenomena antarmuka, reologi, serta penerapannya dalam bidang farmasi. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini meliputi ada dua. Yang pertama, menguasai teori, metode, konsep dalam bidang kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi, ilmu biomedik, farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, pharmaceutical calculation, epidemiologi, evidence-based medicine, farmakoekonomi, serta aplikasinya yang mendukung pengembangan ilmu dan praktek kefarmasian. Yang kedua, menguasai konsep teoritis teknologi farmasi dalam bidang farmaseutika, farmasi fisika, formulasi dan teknologi sediaan farmasi, evaluasi mutu sediaan farmasi, farmasi industri, GMP atau Good Manufacturing Practice, GLP atau Good Laboratory Practice, Quality Risk Management, dan regulasi farmasi. Dari dua CPL tersebut kita kembangkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ada 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme perjalanan obat di dalam tubuh berdasarkan sifat fisika kimianya. Dengan rumusan indikator, kemampuan menjelaskan proses yang berkaitan dengan mekanisme perjalanan obat di dalam tubuh meliputi distribusi obat, disolusi obat, kinetika reaksi obat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis sifat dan aspek farmasi fisika senyawa obat yang digunakan dalam formulasi untuk menghasilkan sediaan farmasi yang baik. Dengan rumusan indikator, kemampuan menjelaskan sifat-sifat fisika dan aspek yang berkaitan dengan senyawa obat meliputi yang pertama, ukuran partikel, kedua, sistem dispers, ketiga, kelarutan, yang keempat, fenomena antarmuka, kelima, reologi, keenam, viskositas, dan ketujuh adalah indeks bias dan rotasi optik. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aspek evaluasi sediaan terkait dengan stabilitas. Dengan rumusan indikator, kemampuan menjelaskan aspek evaluasi yang terkait dengan stabilitas sediaan farmasi. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini menggunakan metode DEA, Delivery, Interactive, and Assessment, yang termuat dalam rencana pembelajaran semester yang sudah kami sampaikan kepada mahasiswa di awal pembelajaran. Untuk aspek yang pertama, delivery. Pada aspek delivery ini, saya menyampaikan materi di kelas menggunakan materi pembelajaran berupa PowerPoint, video, serta buku ajar sebagai pendukungnya. Kemudian proses delivery termasuk dalam penyampaian materi pembelajaran dalam satu semester yang terdiri dari 16 pertemuan, di mana setiap pertemuan berlangsung kurang lebih 2 kali 50 menit, yang meliputi aspek
Untuk pertemuan pertama, sifat-sifat fisika senyawa obat. Kedua, ukuran partikel. Ketiga, sistem dispers. 4, kelarutan. Kelima, fenomena antarmuka. Keenam, reologi. 7, viskositas. Kemudian untuk pertemuan ke-8 merupakan bentuk evaluasi dengan adanya ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 meliputi indeks bias dan rotasi optik. Kemudian pertemuan 10 difusi obat, 11 disolusi obat, pertemuan 12 dan 13 mengenai kinetika reaksi obat, pertemuan ke-14 mengenai stabilitas obat, pertemuan ke-15 merupakan hasil presentasi proyek kelompok mengenai stabilitas obat. Dan pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi dengan ujian akhir semester. Untuk aspek yang kedua, yaitu interaktif. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara interaktif dengan blended learning yang meliputi ceramah, diskusi, project based learning atau PBL, dan presentasi hasil PBL. Aplikasi Learning Management System atau lebih biasa disebut LMS menggunakan aplikasi Edlink di mana mahasiswa dapat dengan mudah mengakses pembelajaran online yang mencakup berbagai aspek mulai dari diskusi, video conference, hingga menyelesaikan tugas dan kuis. Selain itu, Edlink juga terintegrasi dengan sistem akademik atau SIAKAT melalui Sevima platform yang memudahkan pengelolaan perkuliahan seperti presensi kehadiran. Untuk aspek yang terakhir, assessment atau penilaian. Pada aspek assessment atau penilaian ini menggunakan dasar indikator kinerja utama, terutama melalui IQ7, melalui pembelajaran berbasis project atau PBL. Adapun rencana evaluasi atau bentuk penilaiannya, yang pertama adalah aktivitas partisipasif dengan komponen evaluasi berupa observasi kepada mahasiswa dengan bobot penilaian kurang lebih 15%. Basis evaluasi yang kedua adalah hasil proyek dengan komponen evaluasi laporan hasil proyek atau PBL dengan bobot 35%. Basis evaluasi yang ketiga adalah kognitif atau pengetahuan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuis sebesar 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20% dengan jumlah total nilai keseluruhan untuk bobot nilai adalah 100%. Berikut untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah farmasi fisika. Yang pertama, Martin Farmasi Fisika dan Ilmu Farmaseutika edisi kelima oleh Simco. Kemudian yang kedua, Intermolecular and Surface Force oleh Israeli. Kemudian Martin Physical Pharmacy and Pharmaceutical Science oleh Martin. Kemudian Farmakope Indonesia edisi 5. Yang terakhir, buku ajar farmasi fisika oleh Hardani dan saya sebagai salah satu penyusun dari buku ajar ini. Berikut saya akan menyajikan salah satu video pembelajaran secara offline di kelas pada salah satu pertemuan, yaitu pertemuan kedua yang membahas mengenai konsep ukuran partikel. Pada pertemuan ini, metode DIE yang digunakan meliputi yang pertama, delivery. Pada aspek delivery disampaikan mata kuliah berupa file PPT. Kemudian aspek yang kedua, interaktif. Pada aspek ini dilakukan interaksi dengan mahasiswa dengan adanya ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan para mahasiswa. Untuk aspek yang ketiga, assessment. Pada assessment ini dilakukan evaluasi melalui kuis dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Dan berikut untuk video selengkapnya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua untuk farmasi fisika seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi farmasi fisika untuk yang pertemuan kedua ini nanti akan lebih banyak menjelaskan mengenai ukuran partikel. Ya, seperti tadi yang pertemuan sebelumnya, teman-teman belajar mengenai fisika. Masih ingat konsep atau sifat-sifat fisika yang dipelajari dalam farmasi itu apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Salah satu, silahkan. Kaitannya dengan hari ini, ukuran partikel, konsep sifat fisika yang digunakan itu seperti apa?
Ya, dengan siapa namanya? Dia. Bagaimana Mbak Eka? Oke, warna, bau, rasa dari ukuran partikel gitu ya, dari partikelnya. Kalau ukuran partikelnya pasti ada besar, kecil, kemudian ada yang bulat, ada yang beraturan gitu ya. Oke, kemudian juga partikel ada yang warna, bentuk, rasa, aroma gitu. Ada lagi? Oke, betul sekali. Kaitannya dengan ukuran partikel ini nanti akan mengarah ke kelarutan. Nah, kelarutan itu kenapa penting dalam suatu sediaan farmasi? Tadi ya, sudah dihubungkan dengan Mbak Eka ya. Tadi, ukuran partikel itu nanti berhubungan dengan kelarutan. Kelarutan itu penting dalam sediaan farmasi. Kenapa? Ya, kelarutan itu nanti hubungannya adalah dengan pencampuran. Di mana suatu kelarutan itu teman-teman nanti pasti bisa mendefinisikan ya. Yang dimaksud dengan larut itu seperti apa? Tercampur. Cirinya tercampur? Jadi satu, betul sekali. Jadi ciri satu kelarutan atau suatu larutan itu adalah menjadi satu fase. Sama seperti teman-teman membuat teh manis tadi ya, membuat dari sediaan teh dengan gula. Udah ada fase yang berbeda. Gula bentuknya partikel kecil-kecil gitu ya. Kalau misalkan pakai gula batu ya berarti ukurannya besar. Kemudian dikasih air teh. Tehnya mungkin warnanya coklat atau merah gitu ya. Ada dua fase, bentuknya yang gula, bentuknya yang teh. Itu ada dua fase. Kalau teman-teman nggak campur berarti dia pasti ada dua fase yang berpisah. Ada kelihatan gulanya, ada kelihatan tehnya. Nah, itu adalah dua fase. Tetapi ketika teman-teman nanti aduk, kemudian digunakan pemanasan, lama-kelamaan akan bercampur, akan menjadi satu fase. Nah, itu akan dimaksud dengan kelarutan. Jadi akan menjadi satu fase yang teman-teman sudah tidak bisa melihat lagi gulanya yang seperti apa, gulanya yang tidak larut seperti apa, sudah menjadi satu fase. Nah, itu penting sekali. Kenapa kita belajar mengenai ukuran partikel? Ya karena kaitannya dengan kelarutan tadi. Kenapa kelarutan penting di sediaan farmasi? Karena kelarutan ini nanti akan mempengaruhi efek obat di dalam tubuh. Gitu ya. Jadi efek obat yang dihasilkan misalkan paracetamol tadi, dia bisa menghasilkan efek. Itu salah satu syarat utamanya harus larut. Jadi obat paracetamol bentuknya tablet tadi ya, itu masuk ke dalam tubuh harus pecah dulu. Kemudian dia pecah harus larut. Kemudian dia bisa larut baru masuk ke dalam sistem sirkulasi darah, bisa menimbulkan efek, nah itu dalam bentuk kelarutan. Jadi tidak bisa dalam bentuk partikel yang besar dalam bentuk tablet tadi langsung menghasilkan efek, harus larut dulu. Nah, itu salah satu aspek penting kelarutan. Makanya kita harus belajar mengenai ukuran partikel karena banyak senyawa-senyawa obat yang nanti harus dibuat dalam bentuk kelarutan yang sesuai. Gitu ya. Apakah semua obat itu harus larut? Ya, bentuk sediaannya seperti apa? Ya, betul sekali ya. Karena terkait dengan bentuk sediaannya. Jadi dia memang nggak bisa larut gitu ya. Kalau air teh dengan gula tadi bisa larut, tetapi ada beberapa senyawa atau senyawa obat itu yang tidak bisa larut dalam pembawanya. Contohnya apa? Ya, betul ya, ada minyak dan air dalam bentuk sediaan emulsi ya. Kalau suspensi itu nanti ada dua fase, padatan dan cairan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai ukuran partikel itu pentingnya mengenai kelarutan, kemudian sifat-sifat fisika dari ukuran partikel itu seperti apa. Nah, ini seperti yang tadi ya disampaikan. Ada suatu sediaan farmasi namanya adalah suspensi. Sudah pernah dengar? Kemudian farmasi fisika nanti juga kaitannya dengan sistem penghantaran obat itu bekerja atau menghasilkan respon. Jadi obat-obat dibuat dalam bentuk sediaan tertentu itu juga mempunyai tujuannya masing-masing. Gitu ya. Jadi tadi ada paracetamol. Paracetamol ada dalam bentuk tablet, ada dalam bentuk injeksi gitu ya, ada dalam bentuk apa lagi? Nah, kebanyakan tiga tadi ya. Nah, dari ketiga tadi antara senyawa yang mengandung paracetamol antara padatan baik itu tablet, kapsul, kemudian sirup, kemudian satu lagi injeksi, mana yang paling cepat menimbulkan efek? Injeksi. Kenapa? Cuma disuntik ke dalam gitu. Apa? Kenapa?
Karena berkaitan dengan kelarutannya tadi. Kenapa? Ya, satu, dia memang disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Karena apa dia disuntikkan langsung ke pembuluh darah? Karena kelarutannya sudah sempurna. Dia sudah tadi yang disampaikan sudah satu fase. Farmasi fisika nanti juga kaitannya nggak hanya memformulasi suatu obat, tetapi juga menguji apakah obat itu bagus atau tidak, apakah obat itu sesuai atau tidak. Nah, itu harus diuji. Salah satunya dengan cara ini, untuk mengukur indeks bias dengan refraktometer. Sudah pernah lihat alatnya? Nah, nanti di praktikum kita akan menggunakan refraktometer untuk mengukur indeks bias. Kemudian rotasi optik itu nanti digunakan polarimeter. Massa jenis menggunakan pignometer, kemudian cairan adalah viskometer. Nah, cairan ini penting untuk bisa diukur. Cairannya dengan viskositasnya, ada kekentalannya tadi, diukur menggunakan viskometer. Kenapa? Kok cairan harus diukur kekentalan atau viskositasnya? Bisa memahami ya, cairan yang kental sama yang encer itu bisa menggambarkan ya? Bisa? Nah, sirup itu biasanya konsistensinya atau viskositasnya encer atau kental? Kenapa kok dibuat kental atau diformulasikan kental? Sirup pasti tadi ya, sirup banyak ditujukan untuk anak-anak gitu ya. Di komponen formulasinya pasti banyak mengandung apa? Pemanis, betul sekali, sukrosa, gula. Nah, sifat gula ketika nanti dicampurkan dengan suatu bahan pembawa atau pendispersi tadi, air, biasanya cairannya akan apa? Kental, encer, nah, lengket gitu ya. Jadi akan ketemu dengan gula, akan lengket, viskositasnya akan berubah, akan lebih tinggi, akan lebih kental. Makanya nanti di sirup itu bentuk sediaannya akan lebih kental daripada air pada umumnya. Sehingga nanti juga akan membantu dalam saat proses penuangan. Misalkan sirup dituang dalam sendok takar atau dalam gelas ukurnya. Untuk misalkan kita minum sirup satu kali minum 15 mili atau 5 mili atau 10 mili. Nah, itu ketika dia sifat viskositasnya adalah kental, dia akan lebih mudah. Bandingkan ketika teman-teman sangat encer gitu ya, dituang gitu pasti bleber kalau terlalu encer. Kemudian untuk mengukur kadar zat aktif itu bisa menggunakan alat spektrofotometer namanya. Jadi nanti akan diukur kira-kira kadar paracetamol yang ada dalam sediaan tablet paracetamol itu berapa kadarnya. Apakah pernah mengukur? Misalkan minum obat tablet paracetamol 500 mg, kadarnya betul 500 pas? Yakin 500 mg? Enggak ya. Jadi biasanya itu adalah rentang, jadi enggak bulat 500 mg, tapi biasanya 490 berapa, mendekati 500, atau ada yang 500, berapa gitu ya. Jadi itu ada rentangnya. Bentuk dari suatu partikel itu pasti beda-beda. Pernah mencermati dalam gula pasir gitu, bentuknya apakah sama semua? Beda-beda gitu ya. Jadi ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya mungkin lingkaran, lonjong, kemudian tidak beraturan. Nah, itu salah satu bentuk ukuran-ukuran partikel yang beragam atau polydisperse. Kemudian luas permukaan partikel. Nah, yang dimaksud luas permukaan apa? Gambarannya seperti ini tadi. Antara gula pasir dengan gula batu tahu ya? Luas permukaannya lebih besar yang mana? Ya, kalau sama-sama satu ya. Gula batunya satu dengan gula pasirnya satu ukuran gitu ya, satu titik atau satu gula pasir yang kecil gitu mungkin lebih besar. Tapi kalau gula pasirnya 1 sendok dengan gula batunya 1 sendok, luas permukaannya lebih besar yang mana? Ya, karena dia ukuran partikelnya itu kecil-kecil gitu ya, tapi dia luas permukaannya besar karena dia bisa diibaratkan seperti ini. Jadi kalau gula batu itu dia bentuknya besar gitu ya. Kalau gula pasir dia kecil-kecil. Nah, misalkan ada 1 sendok gitu ya gula pasir. Nah, ini gula batu. Ini gula pasir. Bentuknya berbeda. Gula batu lebih besar,
Ini gula pasir kecil-kecil. Tetapi luas permukaan atau biasa kita menyebutnya adalah luas permukaan spesifik dari gula batu, luas permukaannya ya cuma ini, 4 ini yang ada di permukaan luar. Tetapi dibandingkan dengan gula pasir, luas permukaannya banyak. Di sini ada, ini hanya untuk satu partikel, kemudian di partikel lain ini juga ada 4, kemudian ini juga ada 4. Nah, ini semuanya lebih banyak kalau di total. Gitu ya. Jadi ini luas permukaannya ini lebih besar. Kalau ini luas permukaannya lebih kecil. Gitu. Jadi ini kaitannya dengan di ukuran partikel. Ketika luas permukaan spesifiknya lebih kecil, dia akan susah larut. Tetapi kalau luas permukaan spesifiknya lebih besar, dia akan mudah larut. Jadi gambarannya kayak tadi, kita mengaduk gula batu dengan gula pasir, akan lebih cepat mana? Gula pasir, gitu ya. Karena luas permukaannya lebih besar, dia kontak dengan pembawanya atau dia kontak dengan airnya akan lebih besar. Jadi dia akan lebih cepat larutnya lagi. Tetapi kalau gula batu dia harus pelan-pelan karena sisi spesifiknya cuma ini aja, 4 aja. Dia ketemu air ya cuma ini digerus satu-satu gitu. Kemudian menjadi lebih kecil atau dia pecah. Tetapi kalau gula pasir dia sudah langsung ketemu kontak dengan air. Jadi dia luas permukaan spesifiknya lebih besar sehingga dia mudah cepat larut. Nah, tadi lebih cepat larut, efeknya apa? Akan lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Oke, karena itu tadi makanya kita pengen membuat ukuran partikel itu semaksimal mungkin, seefektif mungkin gitu ya. Ukuran partikel yang lebih kecil dia nanti akan cepat larut, akan lebih cepat menimbulkan efek. Nah, metode pengayakan sama, ini nanti digoyangkan kayak teman-teman ngayak pasir gitu ya, tukang bangunan atau ngayak adonan roti gitu ya, kan harus ada yang diayak juga. Nah, itu sama prinsipnya, hanya ini menggunakan getaran yang otomatis melalui mesin. Keuntungannya itu sederhana, tinggal nanti diletakkan pada alatnya, tidak membutuhkan keahlian, dapat diketahui ukuran partikelnya dan lebih mudah diamati. Tetapi kerugiannya bentuknya tidak bisa diamati karena hanya bentuk yang kecil besar aja yang bisa disaring, tapi bentuknya apakah dia kubus, bulat atau apa itu tidak bisa. Kemudian adanya agregasi karena getaran. Jadi adanya getaran itu bisa memecah dari partikelnya, biasanya yang bentuknya gede gitu ya, karena agregasi dia bisa kecil. Nah, itu bisa pecah. Itu yang pengayakan. Kemudian yang mikroskop, ya kita pengamatan menggunakan mikroskop. Gambarnya tahu ya tadi mikroskop. Jadi kita bisa mengamati, kalau tadi hanya sebagai manual saja dalam bentuk fisik, diayak gitu ya. Tapi kalau mikroskop bisa dilihat. Jadi keunggulannya apa kalau mikroskop? Ya betul ya, tadi bisa melihat bentuknya. Kalau pengayakan tadi tidak bisa, dia hanya membedakan besar sama kecil. Tapi tidak bisa membedakan bentuknya. Bentuknya yang seperti apa tidak bisa, tapi dengan mikroskop dia bisa. Bentuknya apakah bulat, apakah lonjong, apakah tidak beraturan, atau seperti apa, nah itu bisa. Nah itu salah satu keuntungan dengan mikroskop. Nah bentuknya seperti ini ya, teman-teman juga pastinya sudah pernah pakai di SMA, seperti apa cara penggunaan mikroskop. Nah ini nanti teman-teman akan menghitung ukuran partikelnya berapa, misalkan nanti ada partikel amilum, ini nanti ada mikrometer atau penggaris di sini. Penggarisnya ini nanti yang akan bisa mengukur kira-kira ukuran partikelnya nanti berapa di sini. Nah, itu akan bisa dilihat ukurannya berapa, bentuknya seperti apa. Ya, kemudian ini bentuk-bentuk dari ukuran partikel, ada yang segi 6, segi 5, ada yang lonjong, ada yang kubus. Nah, itu nanti bisa dilihat. Tetapi kalau untuk yang pengayakan dia tidak bisa melihat bentuknya. Tapi kalau mikroskop dia bisa. Nah, untuk keuntungan dan kerugian ini sama seperti yang tadi disampaikan, bahwa keuntungannya adalah dia dapat mendeteksi bentuknya itu seperti apa. Kemudian dia juga dapat mendeteksi gumpalan, misalkan ada gumpalan, oh ini ternyata ada satuan gitu ya, ada menyatu gumpalan-gumpalannya, nah itu bisa dilihat. Tapi kerugiannya dia hanya bisa diamati secara 2 dimensi,
Kemudian jumlah partikel yang harus dihitung dalam mikroskop itu kurang lebih 300 sampai 500. Jadi ketika menentukan ukuran partikel dengan mikroskop itu sangat lama, sangat butuh ketelitian juga ya, karena menghitung partikel satu-satu. Bayangkan ini tadi dihitung satu-satu, ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, diameternya seperti apa, itu dihitung sampai 500. Nah, itu sangat menyita waktu. Nah, seperti itu untuk gambaran mengenai farmasi fisika kaitannya dengan ukuran partikel. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, silahkan masuk ke Kahoot. Kuis akan kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, nanti ada 5 pertanyaan. Kita akan mulai. Silahkan cepet-cepetan, bisa dijawab. Silahkan di HP teman-teman ya, bukan di sini ya. Silahkan di HP teman-teman dilihat. Sudah mulai? Di HP teman-teman? Sudah keluarkan pertanyaannya? Silahkan dijawab. Nah, ini yang paling benar adalah peranan ilmu farmasi fisika dalam bidang farmasi yang betul adalah mempelajari sifat kelarutan zat aktif dan bahan tambahan. Nah, ini ada yang benar 7, tapi ada yang masih salah 3 orang. Nah, kita lihat posisinya siapa yang full board atau top board. Nah, ini Naya. Masih 658. Naya yang mana Naya? Ya, silahkan ya. Nanti untuk pertanyaan pertama ini Naya. Ini mohon maaf yang tadi nggak bisa masuk, kayaknya playernya limit ya. Oke, kita masuk yang pertanyaan kedua. Silahkan bersiap, karena ini cepet-cepetan. Jadi kalau misalkan jawabnya lebih cepat, ini pasti poinnya besar. Oke, yang kedua, cara menyusun ayakan. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana berurutan dari atas ke bawah makin kecil nomor pengayaknya, atau berurutan dari bawah ke atas makin besar nomor pengayaknya, berurutan dari atas ke bawah. Oke, sudah habis waktunya. Yang betul adalah berurutan dari atas ke bawah, nomor ayakan semakin besar. Nah, ini yang menjawab benar hanya 4 orang ya. Ini banyak yang menjawab salah, 8, yang merah ini salah. Oke, kita lihat full boardnya siapa? Ya, masih Naya ini ternyata. Berarti benar lagi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siap-siap. Kita mulai pertanyaan ketiga. Ilmu yang mempelajari ukuran partikel apa? Yang pertama mikrobiologi, 2 mikromeritik, reologi atau spektroskopi. Tadi juga sudah saya sampaikan. Kira-kira apa? Oke, sudah. Waktunya habis. Ya, betul adalah mikromeritik ya. Ini lumayan banyak yang menjawab benar, ada 9, tapi yang masih salah ada 6 ini. Nah, ini mohon tadi diperhatikan lagi. Ya, full boardnya siapa ini? Oh, sudah berubah sekarang. Irfan. Siapa Irfan? Ya, satu-satunya cowok kelihatan ya. Nah, sekarang Irfan. Naya di posisi ketiga sekarang. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi, bersiap untuk pertanyaan yang keempat. Alat untuk mengukur indeks bias, tadi apa? Ada refraktometer, polarimeter, spektrofotometer, atau pignometer. Silakan dijawab. Ya, 17 answer. Waktunya habis. Ini yang betul adalah refraktometer ya, ada 6, tapi masih banyak yang salah. Ada 5 yang jawab pigno, ada yang 5 yang menjawab spektro. Oke, selamat sekali lagi teman-teman. Berarti sudah lumayan bagus ya menyimak tadi. Paling tidak sudah memahami konsep ukuran partikel dalam kaitannya farmasi fisika dalam bidang farmasi itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kita ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Nama Budaya, Salam Kebajikan.